jatuh ataupun saat saya naik. Tapi ada orang yang datang ke saya saat mereka suka. Saat mereka sudah tidak suka, saat mereka sudah bosan dengan gaya saya dan tidak sesuai dengan targetnya, maka saya izinkan siapapun datang dan siapapun pergi. Karena siapapun tidak bisa saya ikat. Saya tidak bisa mengikat anak saya untuk menjadi seperti apa yang saya inginkan. Begitu juga dengan kalian. Kalian hanyalah penggemar dan saya hanyalah wong dopok gedabus di HP. Jadi kalau sudah tidak sesuai ya anggap aja ini adalah radio bobrok dan rusak, banting saja, lepaskan dan hempaskan. Itu menurut pendapat saya. Jadi jangan diambil hati, karena kalau kalian sakit hati gara-gara saya, eman-eman hatimu, ajur. Jadi sabar dulu, engkas muncul Mr. Danang, jarine Putri Preset. Tukang ngatur-ngatur padahal kenal juga enggak. Lo apa gue? Kalian jempol ke berapa coba? Aku selalu padamu, Miss. Betul kata-kata Anda, Miss. Nah, positive thinking aja gas, tanpa nama wis entek. Jadi ketemu neng channel hiburan. Aku sering ketemu di channel hiburan. Aku tetap setia dengan channelnya Miss Yuni karena bisa jadi pelajaran dan berbagi pengalaman. Namanya juga hidup, kita ambil yang baik, buang yang buruk. Betul. Alah, paling dia nggak suka itu pasti mau utang duit Miss Yuni, abaikan saja. Pikiranmu negatif ya terus Mbak Eni. Selalu stay bersama Miss Yuni walaupun nggak pernah komen. Terima kasih. Aku nggak pernah debat sama Mr. Edan. Cuman aku lihat komen-komennya pas ada yang meninggal itu loh. Tapi sekarang aku banyak melihat Mr. Edan komen di channel-channel itu. Biarkan saja toh dia suka yang lain, nggak apa-apa. Ais tega nggak bagi oleh-oleh. Allah yang lah membolak-balikkan hati manusia. Betul, saya setuju. Abaikan yang tidak suka, semangat Miss. Ketinggalan hadir aku Miss. Abaikan yang tidak suka, yang penting diri sendiri bahagia. Miss, aku tetap akan aja karena jadi teman kerja buat radio walaupun di sini ada aman damai suaramu sebagai teman sepiku. Ngantuk kon ngopi sih Mbak Yuni, siap. Aku suka Yuni YouTube Miss Yuni, semuanya ada kok cerita orang-orang masing-masing. Ya ini adalah cerita hidup orang masing-masing. Dan karena saya menolong orang terus saya ditinggalkan, ya nggak apa-apa. Sampai saya itu pernah seperti gila ya Mbak, berpikir gila ya. Saya itu pernah hampir menentang sesuatu, dimana saya ngomong sama teman baik saya ngomong, Miss Yuni udah di luar, ini udah masuk jurang Miss Yuni. Terus saya bilang, jika saya melakukan kebenaran ini, terus saya harus menerima di penjara, saya rela kok. Saya ngomong seperti itu sama teman baik saya. Terus teman baik saya bilang apa? Miss Yuni, bukan masalah masuk penjaranya. Saat kamu ada di penjara itu bagaimana dengan teman-teman? Apakah kamu tahu bagaimana dengan teman-teman? Jadi jangan korbankan dirimu untuk sesuatu dan akhirnya berakibat fatal padamu. Dan kemarin kasusnya Alvin ya, itu dikirim ke saya, diceritakan ke saya. Inilah seorang bernama Alvin berkorban membongkar sesuatu dan berakibat fatal pada dirinya. Dia masuk penjara, bahkan dia sampai cuci darah pun sangat kesulitan sekali. Di situ saya sempat nangis ya dengan kejadian Ko Alvin ya. Mungkin kalian dengar ya. Saya sangat sedih sekali perjuangan Ko Alvin berakhir di penjara. Saya ngelihat seorang tokoh Ko Alvin ini malah seperti Ahok ya, dimana mereka bisa dibilang bukan pribumi, tapi mereka itu pribumi juga ya karena lahir di Indonesia. Gimana sih yang dibilang bukan pribumi itu? Artinya intinya adalah mereka adalah etnis lain, di mana suku lain yang berjuang dan berakhir di penjara. Itu saya sempat sedih ya, sangat sedih sekali. Waktu itu saya cuma berpikir kalau saya berjuang mati-matian di garda paling depan, entar seperti Ko Alvin. Padahal Ko Alvin kan nyata-nyata nggak salah, bisa jadi salah atau dipersalahkan. Karena itu saya selalu bilang, berjuang semampunya, sebisanya. Jangan sampai korupsi. Lah, saya bukan pegawai, bukan apa, bagaimana saya bisa korupsi ya? Jadi ya udah nggak apa-apa. Saya akan berjuang semampunya dan sebisanya. Jadi kalau ada yang tidak setuju dengan cara saya, tahu Miss, viral banget
Pak Alvin Lim ya. Harganya berapa Miss? Harga apa Mbak? Anaknya yang sekarang berjuang untuk minta keadilan buat Ko Alvin, betul. Jadi saya heran ya dengan etnis ini, mereka berani banget berjuang tapi berakhir di jeruji besi. Karena itu teman saya mengingatkan saya untuk jangan terlalu vokal loh Miss, apalagi posisimu ada di Indonesia. Jangan over loh Miss, yang sewajarnya saja Miss. Nah ya benar, jadi ya itu, ya seperti itu. Batuk ombo dadi wis kebal karo hujatan. Tamenge Miss Yuni batuk ombo jadi wis kebal ya. Kalau dihina orang saya sudah kebal, tapi untuk melanggar peraturan yo tidak seberani Ahok dan Ko Alvin ya. Jadi yo mundur secara teratur. Jadi kadang-kadang ada yang komplain sama saya gimana ya, akhirnya saya mentok karena banyak pihak yang berhubungan, apalagi saya nggak punya siapa-siapa ya. Jadi cuman doa-doa kalian aja. Aku tetap mendengarkan kaum Miss walaupun jarang komen, intinya ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Sekarang viral loh Miss, Ko Alvin bahas Pak Sambo nggak ada di penjara. Iya. Jadi itu sangat berani sekali ya, itu orangnya. Saya dengar podcastnya, saya itu tidak pernah mendengarkan podcastnya orang banyak banget kecuali Ko Alvin. Terus saya itu sempat juga mendengarkan King Saiful Jamil. Saya tidak begitu suka dengan King Saiful Jamil setelah masalahnya, tapi karena dia kemarin ditangkap sampai segitunya, saya cuman mikir bisa jadi nih saya ditangkap tiba-tiba diborgol di jalan. Jadi takut Mbak. Kalau saya ditangkap sendiri sih nggak masalah, tapi ada suami saya, ada anak-anak saya, apa yang akan terjadi gitu loh. Saya ngelihat Saiful Jamil itu ngeri loh, saya ngeri banget saya ngelihat videonya. Apa iya kayak gitu? Benarkah seperti itu? Saya nggak tahu Miss Yuni bilang Ko Alvin pikir aku nyambung ke Ko Apek Miss. Waduh, Ko Apek itu kan beda lagi Mbak, kan sama yang cantik itu, yang Dinar Candy itu. Jadi aduh, Demit Laros dicari-cari dek tadi, telat banget. Semoga sehat selalu ya mbuh wis Demit Laros guys, tas teko ya meni unyuk-unyuk. Ngurus dunia pertakawan aja Miss, gak usah ngurus yang lainnya. Betul, berita Pak Alvin sudah dibantah karo Pak Mahfud MD. Gak berani komen saya Mbak, di luar ranah saya. Saya cuman ingin bilang bahwa perjuangan itu ya seperti itu. Saya tidak ingin ngomong lebih karena terlalu rawan ya. Saya lebih baik membahas tentang pertikaian aja. Ngono wis jurang-jurang amit-amit wis, jangan sampai membahayakan diri sendiri dan keluarga. Betul. Jadi ya saya cuman mendengarkan curhatan kalian tentang orang-orang yang di penjara atau yang mana itu pun sebenarnya terorganisir ya. Iya, kasus apa Saiful Jamil kok ditangkap Miss? Lihatan dewe Mbak kasusnya apa, aku jadi sendiri ngeri-ngeri sedap ya. Mbak Yuvi terima kasih hadir. Miori wes ngene ae Miss, yang lain biarkan saja. Betul, 1000 kemungkinan bisa terjadi Miss, betul. Karena itu sampai teman baik saya ngomong, Miss Yuni jangan tinggal di Indonesia. Loh, saya tidak merusak acara Indonesia kok, saya takut tinggal di Indonesia. Jadi teman saya itu menganjurkan saya untuk tidak tinggal di Indonesia. Saya love Indonesia kok. Saya tidak menyalahin Indonesia kok. Pemilu saya ikut nyoblos kok. Iya kan? Kan nggak seharusnya saya dibenci oleh negara saya sendiri. Ya wis ngono kuwi lah. Aku ora oleh notifikasi biasa wamu cosan selamat pagi. Wahyu tak bengokin endi. Sekarang pian masalah pengiriman barang Miss. Wah kuwi piye Mbak Rita? Hadir kalau Miss Yuni nggak live, keuangan hidupku hambar gombal mukio Mbak Sri Kancil. Telat karena lagi bongkar kasur Miss. Waduh ora apa-apa. Itu aja teman-teman, karena ternyata banyak telepon yang masuk dan sapa iki jek ngirimi duit ndek aku iki? Ndek TNG iki sapa sih ngirimi duit ndek aku ndek TNG iki? Saya tak delok iki. Ojo bahas politik, kita wong cilik nggak guna. Waduh. Saya orang bahas kuwi Mbak. Saya siapa ini yang kirim uang ke saya ini? 100. Nomor belakangnya 9786.
ngirim dek aku dek TNG just now. Ki duwe ge apa tene, Mbak? Siapa iki mau kirim duit ndek aku? Miss, ajarin aku bisa memaafkan orang yang ku sayangi. Yus, lepaskan Wahyu nyopos kasur dibongkar. Lampu Wahyu iki golek perkara. Kok hai iki apa? Se Mbak, tak deloki dikit duwike. Oke. Jadi ono duit mlebu ndek TNG Mbak 100 Mbak. Miss Indo titik lapor pitike dolan ulune ceblok mahe tanggane saiki lapor Pak RT sangar. Waduh, ngedeni ngono rek. Mbuh saiki banyak sekali sesuatu yang di luar nalar. Ya wis tak ngangkat telepon bertahun-tahun urip ning pernah dapat surat pemilu, kali ini tumben dapat. Waduh Nancy, harusnya bahagia dong Nens. Ojo ngono Nens. Telat ki apa topike mis ate buyar iki teko mi kathok iki jan ora kebanting wonge untung ya. Iya ora. Wong sate bubar wis jam 10 lebih kok. Mat pagi mis, monggo sarapan ya wis. Itu aja dari saya buat teman-teman, terima kasih sekali. Nancy, aku pingin teleponan sama kamu mumpung kamu belum sibuk. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Bye bye.